Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat teman-teman semua dan tetap semangat. Hari ini kita akan melakukan diskusi kelompok. Setelah mengamati video tersebut, ternyata penyebab masalah yang terjadi seperti jalan rusak, jembatan, gedung sekolah yang rusak, itu bukan karena pemerintah tidak peduli dengan sarana dan prasarana atau infrastruktur yang telah ada. Bukan juga karena pemerintah tidak memiliki uang untuk memperbaiki sarana dan prasarana tersebut. Tetapi karena ada faktor lain, yaitu, mungkin saya bisa tanggapannya dari Bu Ninik. Silakan Bu Ninik. Baik Pak, mungkin faktor lainnya itu disebabkan adanya sekat-sekat birokrasi dalam level pemerintahan, di mana sistem pemerintahan Indonesia telah berubah dari sentralisis menjadi desentralisis atau otonomi daerah, yang terdiri dari level pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten, kota, ataupun desa. Sehingga pembangunan menjadi tidak merata, karena masing-masing level pemerintahan memiliki sistem akuntansi atau keuangan masing-masing dan memiliki sistem manajemen aset. Mungkin itu Pak. Terima kasih Bu Ninik. Nah, bagaimana nih solusinya terhadap permasalahan tersebut? Baik, mungkin dengan cara meningkatkan pelayanan publik dengan cara membangun kerjasama dan komunikasi yang baik di setiap level pemerintahan. Baik, terima kasih Bu Ninik. Ya, Sama-sama, berikutnya Pak. kita masuk ke sekat administrasi ya. Di sekat administrasi kemarin itu kan ada jalur zonasi sekolah ya yang sedikit bermasalah. Nah, mungkin tanggapannya dari Bu Nur Hikmah bagaimana? Silakan. Tanggapannya, sekat batas administrasi ini kita tahu bahwa masing-masing provinsi, wilayah provinsi, kabupaten, kota, dan desa itu dibatasi oleh batas-batas administrasi. Dan dalam beberapa tahun ini, pemerintah menerapkan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru. Seperti contoh video tersebut. Ada 2 anak yang berteman dan bertetangga, tetapi tidak dapat bersekolah di sekolah yang sama, dikarenakan wilayah mereka yang dibatasi oleh batas kabupaten. Dan ini ternyata sering terjadi di Indonesia. Padahal konsep zonasi sekolah itu adalah mendekatkan siswa ke sekolah. Tapi sayangnya adanya sekat batas administrasi ini menjadi penghambat dari pelaksanaan zonasi sekolah itu, Pak. Itu menurut saya. Menurut Bu Nur Hikmah nih bagaimana nih solusi dari permasalahan tersebut? Ya, yang pertama solusinya kita harus ada komunikasi, koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam sistem pelaksanaan zonasi itu. Terima kasih Bu Nur Hikmah. Berikutnya kita ke sekat antar lembaga atau PD ya. Nah, kalau kita lihat video kemarin, apa sih penyebab dari masalah-masalah yang ditampilkan pada video tersebut? Mungkin Bu Mevi ya. Silakan Bu Mevi. Baik, Pak Pandu, terima kasih atas waktunya. Masalah-masalah yang ada pada video tersebut terjadi akibat adanya sekat-sekat kementerian atau lembaga yang saling lempar-melempar tanggung jawab dan tarik-menarik kepentingan, sehingga menimbulkan adanya ego sektoral di setiap kementerian atau lembaga pemerintahan. Jika hal ini dibiarkan, akan menyebabkan banyak masalah di lapangan, seperti video tersebut, tumpang tindih kebijakan, terus tidak meratanya bantuan untuk rakyat karena ada duplikasi data. Dan program pemerintah juga tidak akan berjalan maksimal karena yang harusnya kementerian atau lembaga bersinergi, ini malah bersaing kewenangan. Itu menurut saya. Apa nih solusinya bagi permasalahan tersebut, Bu Mevi? Solusinya kalau secara konkret permasalahan sekat-sekat kementerian atau lembaga sampai saat ini itu belum ada. Tapi sebagai sumbangan pemikiran menurut saya antar kementerian atau lembaga persepsi dan visi
untuk mengeliminasi ego sektoral tersebut. Jika visi sudah selaras, kemudian mereka harus berkoordinasi dalam membuat master plan kebijakan. Jadi jangan sampai rakyat bingung karena dilempar sana sini akibat kebijakan yang tumpang tindih. Nah, berikutnya di sekat internal organisasi. Nah, bagaimana menurut Anda nih? Mungkin Bu Rahmawati, silakan Bu Rahmawati. Terima kasih. Menurut saya permasalahan tersebut penyebabnya adalah karena adanya sekat pada level internal organisasi. Sekat-sekat tersebut menurut saya sangatlah tidak efektif. Saya pernah mengalami sendiri hal tersebut ketika membuat NPWP. Jadi saya harus ke loket A, lalu setelah proses selanjutnya harus ke loket B, dan seterusnya. Hal tersebut sangatlah tidak efektif karena hanya akan menumpuk antrian yang prosesnya pun akan semakin lama. Menurut Bu Rama apa nih solusinya? Ya, menurut saya solusinya adalah lebih baik sekat-sekat tersebut, sekat-sekat antar divisi tersebut dihilangkan karena akan menimbulkan silo mentality. Jadi divisi A tidak lagi peduli dengan tugas di divisi B gitu. Yang penting tugas divisi saya selesai, terserahlah di divisi lain. Padahal mereka berada di satu sistem yang sama, tapi mereka tidak saling mendukung. Ini akan membahayakan internal organisasi, Pak. Lebih baik setiap loket melayani kebutuhan pengunjung dari A sampai Z. Itu akan lebih praktis dan cepat. Dibutuhkan koordinasi lagi pada internal organisasi atau lembaga dalam pembenahan pada sistem pembagian tugas. Itu menurut saya. Yang terakhir, kita ke sekat budaya dan sekat agama. Di sini ada masalah suku Baduy nih yang menolak adanya program pendidikan. Nah, bagaimana nih menurut Bu Rama? Ya, Pak. Terkait masalah suku, budaya, dan agama, menurut saya adalah masalah yang sensitif. Bahkan sampai level pemerintahan pun sulit untuk menembusnya. Sebenarnya ini adalah dilema antara modernisasi pendidikan dan mempertahankan kearifan lokal. Inilah yang menjadi PR untuk pemerintah dan kita semua, bagaimana meyakinkan suku-suku tersebut bahwa pendidikan itu untuk memperkuat suku agar sukunya tetap lestari, dapat melawan oknum-oknum yang ingin mengambil keuntungan dari suku-suku tersebut. Terima kasih untuk teman-teman semua atas diskusi kelompok yang sudah kita lakukan ya. Bagaimana kita sudah menonton video tentang Wall of Government kemarin, ternyata banyak sekat-sekat ya di dalam pemerintahan. Pertama, terjadi di sekat birokrasi. Yang kedua, sekat administrasi. Yang ketiga, sekat lembaga. Yang keempat, sekat internal organisasi. Dan yang kelima, sekat budaya dan agama. Jadi kesimpulannya di sini yang bisa saya sampaikan, harus ada sistem informasi yang ada, yang diberikan. Jadi sistem informasi ini juga harus didukung dengan komunikasi dan koordinasi yang baik ya dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, kota, kabupaten, dan yang terakhir di desa. Jadi harus berkesinambungan. Komunikasi itu ya berjalan dengan baik agar tercipta sistem yang baik juga, tidak terjadi sekat-sekat yang tadi, yang 5 tadi. Ya mungkin itu dari saya. Adik, kalau tidak ada yang menambahkan, terima kasih atas waktunya teman-teman. Kita sudah melakukan diskusi kelompok dengan baik. Semoga apa yang kita diskusikan dapat menjadikan kita sebagai ASN pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, rekat dan pemersatu bangsa. Baik, terima kasih. Semangat ya untuk menjadi ASN yang baik. Baik, kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Terima kasih teman-teman. Salam sehat.